Adegan 1, ruang keluarga. Pak, kenapa sih aku nggak keluar malam? Padahal kan cuma nongkrong doang. Iya bu, semua temanku juga bebas-bebas aja. Kita kan udah gede. Dulu bapak jam 7 malam bisa kalian. Nggak pernah tuh namanya nongkrong-nongkrong di luar. Zaman dulu, anak-anak lebih disiplin, lebih sopan. Sekarang, apa-apa serba dibawa perasaan. Ya zaman dulu kan gak ada internet. Beda sama kita bu. Adegan 2, Raka, Dita, Dion, dan Mira sedang duduk santai sambil mengobrol. Kadang orang tua zaman dulu tuh keras, tapi menurut gua itu bikin mereka kuat. Tapi banyak juga yang trauma, Dion. Banyak anak dulu yang gak berani cerita karena takut dimarahin. Nah itu kayak bokap gue ngejawab langsung jadok ngelawan. Padahal kita cuma pengen ngobrol terbuka. Flashback pola asuh zaman dulu. Nilaimu turun, nggak ada main seminggu. Jadi anak tuh jangan main terus. Anak perempuan harus bisa masak, bersih-bersih. Jangan bisa cuma manja. Iya, maaf bu. Flashback pola asuh zaman sekarang. Raka kecil sedih, Pak Darto merangkulnya, dan Dita kecil menangis, Bu Sari menenanginya. Nilaimu turun. Yuk cari tahu bareng-bareng. Gak apa-apa nangis nak. Ceritain aja ke ibu kenapa sedih. Adegan 5, balik ke masa kini. Jadi sebenarnya itu gak ada yang salah. Pola asuh itu tergantung zaman dan situasinya. Iya, asal tujuannya tetap bikin anaknya jadi orang baik. Mungkin kita harus lebih terbuka ngedengerin alasan mereka. Dan mereka juga harus mulai terbuka sama cara pikir kita. Raka dan Dita kembali ke rumah. Waalaikumsalam. Pak, Bu, maaf ya kalau tadi kita ngomong kasar. Iya pak, bu maaf ya. Soalnya kita juga pengen dimengerti. Ibu juga minta maaf ya kalau kadang ibu terlalu menuntut. Ya bapak juga tahu kok kalian dari generasi yang berbeda, tapi kita tetap keluarga. Zaman boleh berubah, pola pikir boleh berbeda. Tapi semua orang tua dan semua anak cuman ingin dipahami, dan mungkin kuncinya bukan memilih pola asuh siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mendengar. What is the true meaning of loving? For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love. Kan ke warung itu laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Pola asuh keluarga. Mengapa pola asuh zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu? Pola asuh zaman dulu berbeda dengan sekarang karena berubahnya konteks sosial, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Dahulu lebih banyak bersifat hierarkis, otoriter, dan berfokus pada kepatuhan karena norma sosial, keterbatasan informasi tentang perkembangan anak, serta struktur keluarga dan pekerjaan yang berbeda. Sekarang polanya cenderung lebih responsif, komunikatif, dan berbasis pemahaman psikologi perkembangan. Didorong oleh akses informasi, perubahan peran gender, urbanisasi, tekanan ekonomi yang lain. Misal, orang tua bekerja lebih banyak, kesadaran terhadap kesehatan mental, serta pengaruh teknologi dan media. Data pola asuh buruk keluarga di Indonesia. Data tentang pola asuh buruk pada keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 3,73% anak balita pernah mengalami pola asuh yang tidak layak. Survei Sosial Ekonomi atau Susenas tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat adanya 15 provinsi dengan pola asuh yang tidak tepat dan di bawah rata-rata nasional. Dampak pola asuh buruk. Pola asuh yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah pada anak, termasuk kesulitan dalam berinteraksi sosial, masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.